Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sehat ya. Ya, kita akan kembali belajar matematika bersama saya Feti. Ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gradien. Oke, kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gradien disimbolkan dengan huruf M. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai kemiringan sebuah garis atau dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram Cartesius. Oke, saya punya sebuah garis yang mana melalui titik A dan B, kita sebut ini sebagai garis AB ya. Nah, kita akan mencari perubahan komponen Y dan komponen X, yaitu manakala Y naik maka nilainya positif dan jika turun maka negatif, sedangkan komponen X jika ke kanan nilainya positif dan ke kiri nilainya negatif. Oke, kita berangkat dari sebelah kiri, maka kita berangkat dari titik A. Kita lihat gambar ya. Dari titik A mau ke titik B, maka akan ke titik O dulu ya, ke kanan. Ini berarti komponen X, ke kanan berarti positif 2 langkah, maka berarti nilainya 2. Kemudian ke titik B berarti ke atas, berarti ini komponen Y naik, maka positif juga ke atas ya, itu 4 langkah, berarti nilainya 4. Maka gradien dari garis AB ini yaitu perbandingan komponen Y dan komponen X-nya berarti 4/2. Komponen Y-nya perubahannya tadi adalah 4 dan komponennya adalah 2 ya. Y itu yang vertikal, kemudian X yang horizontal. Kita lihat contoh berikutnya, ada sebuah garis AB dari kiri berarti titik A akan menuju ke titik B. Nah, maka turun dulu, berarti ini komponen Y turun, maka nilainya negatif. Di situ ada 4 kotak ya, berarti negatif 4. Kemudian ke arah B berarti ke kanan. Ini komponen X ke kanan nilainya positif. Melalui 3 kotak berarti 3. Sehingga gradien garis AB adalah min 4/3 atau negatif 1/3. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu bagaimana menentukan gradien melalui 2 buah titik. Ya, perhatikan sebuah garis dengan melalui titik A dan B dengan koordinat A adalah X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka kita akan mencari gradien dari titik A ke B. A berarti ke arah kanan, komponen positif ya, X ya, berarti nilainya positif. Di situ perubahannya berarti X2 kurangi X1. Kemudian ke arah B berarti naik ke atas, berarti komponen Y berarti naik, nilainya juga positif, berarti Y2 kurangi Y1. Nah, maka gradiennya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 ya, perbandingan komponen Y dibanding komponen X. Nah, ini ketemu rumus untuk mencari gradien melalui 2 titik, itu Y2 per Y kurangi Y1 per X2. Nah, oke, sebagai contoh, tentukan gradien melalui titik P min 3,6 dan Q 5,4. P min 3,6 maka X1-nya adalah min 3 dan Y1-nya adalah 6. Sedangkan Q titik Q 5,4 maka X2-nya adalah 5 dan Y2-nya adalah min 4. Kita substitusikan rumus menjadi bahwa MPQ yaitu gradien garis PQ berarti min 4 dikurangi 6 per 5 dikurangi min 3. Kita substitusikan tadi ya, X1, Y1, X2, Y2 nya. Oke, kita hitung. Hasilnya adalah min 10/8. Atau negatif 1, 1/4. Nah, contoh lagi, masih tentang gradien melalui 2 buah titik. Di sini titiknya adalah min 7,2n, sedangkan B min 3n,6. Nah, gradiennya sudah tahu, yaitu 2, maka berapa nilai n-nya? Ya, kita menggunakan rumus gradien, yaitu 2 kurangi Y1 per X2 kurangi 1, kita masukkan masing-masing komponennya. Ya, Y2-nya di sini adalah 2n, berarti Y1-nya 6. X2-nya adalah min 7, maka
min 3-nya sebagai X1. Nah, setelah ini ada min ketemu min menjadi plus 3N ya. Nah, kemudian kita hitung 2 dikali negatif 7 plus 3N. Distributif, ya, kemudian perpindahan ya ruas, sehingga N-nya ketemu 2. Gampang ya anak-anak ya. Masih tentang gradien, kita akan mencari bagaimana gradien dari dua buah garis yang sejajar. Ya, berarti punya dua buah garis sejajar, yaitu garis AB dan CD. Nah, kita cari masing-masing gradiennya dengan cara seperti tadi ya, karena di situ koordinat dari masing-masing titik sudah tahu. Maka gradien AB, nah, kita cari seperti tadi, ya 2 kurangi 1 per X2 kurangi 1 berarti sama dengan 2 dikurangi negatif 3 per negatif 2 dikurangi negatif 5. Ketemu seperti ini ya. Hasilnya adalah 5 per 3. Sedangkan gradien garis CD sama kita masukkan, yaitu 3 kurangi min 2 dan 2 dikurangi min 1. Nah, ternyata hasilnya sama. Berarti ya, gradien dari garis-garis yang sejajar itu adalah sama. Lanjut untuk gradien dua garis yang tegak lurus. Perhatikan, berarti punya garis AB dan BC yang saling tegak lurus. Ya, kita cari masing-masing gradiennya. Kita cari gradien garis AB dulu, yaitu berarti 1 dikurangi 3 dan 2 dikurangi min 1. Ketemunya adalah min 2 per 3. Sedangkan gradien garis BC berarti 1 dikurangi 4 dan 2 dikurangi 4 ya. Oke, ini harusnya 3 per 2 ya yang BC ya. Karena 2 dikurangi min 4 itu adalah min 2, jadi hasilnya positif. Nah, jadi gradien dua gradien tadi yaitu garis AB dan BC dikalikan, hasilnya adalah negatif 1. Sekali lagi ini min 3 per 2, ini 2-nya itu negatif, sehingga hasilnya negatif bagi negatif adalah positif 3 per 2. Nah, jadi hasil kali gradien-gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Sebagai contoh soal, ada garis K yang gradiennya 2 per 5 tegak lurus terhadap garis L. Tentukan gradien garis L. Ya, berarti MK dikali ML itu sama dengan negatif 1. Kita substitusikan, MK-nya 2 per 5 dikali ML sama dengan negatif 1. Berarti ML-nya adalah min 5 per 2. Nah, sekarang ada dua buah garis, yaitu G dan H, yang mana gradien garis G adalah 4 per 7 dan H adalah 7 per 4. Nah, apakah dua garis tersebut sejajar? Ya. MG dan MH tidak sejajar karena MG tidak sama dengan MH, dan MG dan MH jika dikalikan itu hasilnya sama dengan 1, bukan negatif 1. Berarti garis G dan garis H tidak juga saling tegak lurus. Ya, sekarang kita akan mencari gradien dari sebuah persamaan garis. Nah, jika persamaan garisnya bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M, yaitu koefisien dari X. Sedangkan jika bukan, maka caranya itu dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita amati contoh berikut ya. Nah, tentukan gradien dari garis Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, ini bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C, maka kita lihat koefisien dari X-nya saja. Yaitu koefisien X siapa? Min 2, berarti gradiennya adalah negatif 2. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, tentukan gradien persamaan garis 6X plus 4Y sama dengan 12. Maka, nah kita ubah menjadi bentuk sama dengan Y sama dengan MX plus C. Ini ya, kita pindahkan 6X ke ruas kanan. Ya, kemudian setelah ini kita bagi masing-masing dengan 4, karena di situ ada 4Y sama dengan min 6X plus 12. Nah, sekarang bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C ya, maka gradiennya adalah min 6 per 4 atau min 1 per 2.
Ya, demikian materi gradien pada kesempatan kali ini, semoga bisa kalian pahami ya. Ya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.